Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir diberikan dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang salat sunnah, seperti biasa mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk para ulama kita, para ulama ahli fikih. Berharap kita semua mendapatkan keberkahan lantaran mempelajari ilmu para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila jami' ulama'il madhahibil arba'ah, wa nakhussu khususan ila ruh al-imam asy-Syafi'i wal imam an-Nawawi wal imam Ibnu Hajar al-Haytami wal imam Taqiyuddin al-Hisni wal imam Abu Syuja', ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini suasananya hujan-hujan, enaknya tidur Pak ya. Ya, alhamdulillah kita bisa i'tikaf menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin. Pada hari ini kita membahas macam-macam sholat sunnah yang nomor 14 ya sekarang ya, yaitu mengenai sholat tasbih. Barangkali mungkin sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kiai Haji Jamalul Lail di masjid ini ya. Tapi insya Allah hari ini kita mencoba untuk murojaah. Ya, mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang kelewatan dan sebagainya. Maka mudah-mudahan saling melengkapi kajian di Masjid Baitur Rahim ini. Sudah lama ya pembahasan tentang salat tasbih Pak Yai Jamal di sini? Atau belum? Belum. Bab salat, fadilah Jumat ya. Ya, mungkin di tempat yang lain ya sudah pernah ya. Baik, dibacakan dulu kitab takribnya sekaligus hadisnya ya. Panjang sekali nih hadisnya. Ya. Zakwan atau siapa? Zakwan ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Amin amin. Wassalawatul masnunatu khamsun al-idani wal kusufani wal istisqa. Wassalanat tahiyatu lil fara'idi sab'ata asyara rak'atan, rak'at al-fajri wa arba'un qabla zuhri wa rak'atan ba'dahu wa arba'un qabla al-asri wa rak'atan ba'da al-maghribi wa thalathun ba'da al-isya'i yutiru bi wahidatin minhunna wa thalathun nawafila
dilanjutkan hadisnya. Hadis tentang sholat tasbih. Ya. Dari dulu kok matan takbir terus ya. Sekali-sekali hadisnya dibaca. Ya, Ani bin Abbasin ya, pelan-pelan. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abbas radhiyallahu anhu ya Abbas ya ammahu Allah a'taika ala u'tika ala u'tika ala amnahuka ala amnahuka ala ahbuka ala ahbuka ala af'alu bika ala af'alu bika asyara khisalin ya idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhiruhu qadimahu wa hadithahu khatahu wa amdahu sagirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu antusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi wa suratin fa idza faragta min al-qira'ati fi awwali raka'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyara marratan thumma tarfa'u wa taquluha wa anta raki'un ashran aw tarfa'u ra'saka minar rukuni fataqulaha ashran thumma tahwi sajidan fataquluha ya wa anta sajidun ashran thumma tarfa'u ra'saka minas sujudi fataqulaha ashran thumma tasjudu fataquluha ya mudhari fataquluha ashran thumma tarfa'u ra'saka fataquluha ashran fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'atin taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin in istata'ta an tusalliha kulla yawmin faf'al fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan wa illam taf'al fa fi kulli shahrin marratan wa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan wa illam taf'al fa fi kulli umrika marratan rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa ghairuhum wa rawahu Tirmidzi min riwayati Abi Rafi. Ya, terima kasih. Panjang Pak ya Bu ya hadisnya. Saya sepertinya pernah mendengar pembahasan ini dari Pak E Jamal di masjid ini. Ya, waktu itu streaming Pak Eko ya. Mungkin pada lupa ya. Ya, enggak apa-apa. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang salat tasbih. Banyak para ulama kita yang memperdebatkan mengenai status hadis salat tasbih, Pak. Makanya tidak usah kaget nanti tentang hukum melaksanakan salat tasbih. Sebagian ulama mengatakan salat tasbih itu ada atau disunahkan. Nanti kita sebutkan madhabnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat tasbih itu bid'ah. Gara-gara hadis ini dikatakan sebagai hadis yang dhaif, lemah. Bahkan ada yang lebih parah lagi komentarnya itu hadis palsu. Seperti Imam Ibnul Jauzi dari Hambali itu. Nah, kita akan mencoba untuk melacak hadis ini, Pak. Sebetulnya hadis ini takhrijnya, takhrij itu apa? Takhrij itu kan berarti kita melacak hadis. Ini hadis ada di mana gitu, di kitab apa? Gitu.
Nah, barangkali yang mengaji dengan Pak Yai Jamalul Lail insya Allah tahu hadis ini ada di mana saja tentang sholat tasbih. Itu saya lacak, satu ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Kalau Pak Yai Jamal di mana itu Sunan Ibnu Majah? Masjid mana itu Pak Yai? Oh belum ada ya. Oh ya. Ya. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1387. Ini versi Maktabah Syamilah tapi ya, bukan versi yang cetaknya. Yang kedua, ternyata juga hadis tentang sholat tasbih itu ada di kitab Sunan Abu Dawud ya, karya Imam Abu Dawud rahimahullah. Nomor hadis 1297 sampai 1298 dengan riwayat yang macam-macam. Dan yang ketiga, ini di Masjid Ibrahim ya, Sunan At-Tirmidzi ya. Yang ini. Iya, makanya saya pernah mendengarkan ceramah Pak Yai Jamal di sini. Iya. Oh iya, berarti udah lewat itu ya. Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 481 sampai 482. Tapi ini versi Maktabah Syamilah, barangkali beda cetakan ya, barangkali ya. Dan yang terakhir ada dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Pak Yai Jamal belum punya kajian ini ya, Sahih Ibnu Khuzaimah, belum ya. Yang baru itu Musnad Ahmad ya. Musnad Ahmad yang terbaru ya. Nomor hadis 1216. Jadi kalau kita lacak hadis tadi Pak tentang sholat tasbih, paling tidak ada di 4 kitab. Kitab 4 hadis yang muktamad lah, yang dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu hadis. Nah, para ulama itu beda-beda Pak menghukuminya. Ada yang bilang hadis itu laisa bihi ba'sun, kata Imam An-Nasai. Hadis itu apalah laisa bihi ba'sun itu apa? Ora popo kalau bahasa Jawanya ya. Enggak apa-apa, hadis itu enggak apa-apa. Artinya boleh diterima. Imam Az-Zarkashi beliau mengatakan hadis itu sahih. Sahih itu hadisnya. Walaysa bidhaif, bukan hadis dhaif ya. Imam Ibnu Shalah juga sama mengatakan hadisnya hasan, paling tidak hasan. Dan Imam Nawawi ini Pak yang aneh Pak. Maksud saya anehnya itu begini. Di kitab Al-Majmu' saya sudah baca, beliau menolak sholat tasbih. Imam Nawawi Pak, Madzhab Syafi'i. Beliau dalam kitab Al-Majmu' menolak sholat tasbih. Kata beliau hadisnya itu dhaif yang sangat parah. Tapi yang unik, di kitab yang lain beliau bilang sholat tasbih itu sunnah. Nah makanya di sini harus teliti ya kalau baca kitab, terutama kitab fikih. Imam Nawawi di kitab ini bilang A, di kitab ini bilang B, di kitab ini mungkin beda lagi gitu ya. Maka yang kita jadikan patokan itu nanti adalah fatwa ulama setelah beliau. Gimana menjelaskan fatwanya Imam Nawawi itu yang mana yang muktamad gitu, yang resminya itu yang di Al-Majmu' atau yang di kitab yang lain. Karena di kitab lain seperti Tahdzibul Asma' wal Lughat beliau bilang sunnah itu sholat tasbih itu. Kalau di Al-Majmu' bilangnya tidak disyariatkan, tidak ada sholat tasbih itu, tidak ada kata beliau. Kemudian Ibnu Hajar Fit Talkhis, kalau ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, pengarang kitab Fathul Bari itu Pak, beliau punya takhris hadis fikih madzhab Syafi'i namanya At-Talkhis Al-Habir. Nah, Bapak Ibu kalau ingin tahu status hadis-hadis fikih madzhab Syafi'i, baca kitab beliau ini Pak. Lengkap nama kitabnya ini At-Talkhis Al-Habir lengkapnya. Ya. Jadi kalau orang mana sih hadis derajat hadis kunut subuh mana sih misalnya gitu, ada yang nanya misalnya begitu, itu lengkap beliau sebutkan sanadnya itu dan status hadisnya ada lengkap. Nama kitabnya itu At-Talkhis Al-Habir. Beliau mengatakan al-haq anna turuqaha kulluha dhaifah. Semua jalur sholat tasbih itu hadisnya dhaif sih kata beliau, tapi nanti bisa menjadi hasan ya, bisa menjadi hasan karena jalurnya banyak. Dulu kan pernah saya sampaikan Pak, kalau ada hadis dhaif itu lemah, sahih, hasan, dhaif. Kalau sahih sama hasan kan sepakat diamalkan. Kalau ada hadis dhaif itu nanti diperdebatkan. Ada yang masih bisa dipakai, ada yang masih bisa dibuang istilahnya. Nah, kalau jalurnya banyak Pak, hadis dhaif itu naik kelas dia. Kalau jalurnya banyak, yang tadinya dhaif menjadi apa?
Hasan, karena tingkatan di atasnya Hasan, nggak mungkin loncat ke Sahih ya. Jadi minimal tuh statusnya Hasan, hadis tentang sholat tasbih itu ya. Kemudian yang lebih parah lagi, ada yang mengatakan nih, Ibnu Taimiyah itu mengatakan dhaif, bahkan nanti Ibnul Jauzi mengatakan maudhu. Jadi ini diperdebatkan tentang masalah takhrij, masalah status hadisnya itu. Ala kulli hal, yang penting kalau kita melihat pendapat mayoritas ulama, sebenarnya hadis itu mentoknya hasan, Pak. Walaupun tadi ada yang bilang sahih, seperti Imam Az-Zarkashi tadi bilangnya sahih. Kebanyakan mayoritas ulama seperti Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya, Imam Nawawi juga, beliau mengatakan hasan karena jalurnya ini, Pak. Ada 9. Maksudnya apa? Dari sahabat Abu Rafi ada, dari sahabat Anas bin Malik ada, dari sahabat Ibnu Abbas. Masing-masing sahabat tuh meriwayatkan jalur masing-masing gitu. Maka walaupun hadisnya tadi distatusi dhaif, dia naik kelas menjadi hasan. Gitu ceritanya begitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat, Pak. Ternyata masalah sholat tasbih itu diperdebatkan oleh para ulama 4 madhab dari dulu sampai sekarang. Yang pertama yang mengatakan sunnah, maksudnya sholat tasbih itu ada, silahkan diamalkan, itu adalah pendapat satu Imam An-Nawawi. Berarti ini bukan di Al-Majmu' ini, karena di Al-Majmu' bilangnya tidak ada sholat tasbih. Ini di kitab yang lain Imam Nawawi bilang ada sunnah. Yang kedua Imam Ibnu Shalah, beliau Syafi'i. Yang ketiga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami juga. Nanti saya sebutkan kitabnya, mengatakan sunnah. Beliau Syafi'i juga. Imam As-Suyuti, siapa ini Imam Suyuti? Madzhab apa ini beliau? Syafi'i juga, Pak. Imam As-Suyuti, Pak, beliau itu semua bidang ilmu agama itu beliau kuasai, Pak. Fikih dikuasai, usul fikih dikuasai, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, semua cabang ilmu, Pak. Beliau pernah bilang, tidak ada satupun ilmu agama itu yang lewat dari kepala saya. Saking hebatnya beliau, Pak. Beliau guru besar Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir dulunya, pengajar di Al-Azhar, ahli hadis di Mesir beliau itu. Dan madhabnya Syafi'i, Imam As-Suyuti itu. Kitabnya banyak, salah satunya tentang Al-Quran itu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, Imam Suyuti Syafi'i. Untuk ulama kontemporernya, Pak, ini yang unik, Pak. Syekh Albani itu, Pak, yang kadang-kadang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, salah. Beliau dalam masalah ini justru mensahihkan hadis tentang sholat tasbih. Nah, ini beliau sama seperti mazhab Syafi'i. Ini ulama kontemporer Syekh Albani itu, yang namanya sudah tidak asing lagi lah di telinga kita, yang punya kitab sifat sholat Nabi itu. Tapi nanti beda lagi dengan ulama yang sezaman dengan Syekh Albani, misalnya Syekh bin Baz, Mufti Arab Saudi, Syekh Al-Utsaimin, dan yang lainnya, ini Ibnu Taimiyah. Beliau bilangnya sholat tasbih itu bid'ah. Nah, karena kata mereka, kata para ulama ini, hadisnya itu palsu ya, atau dhaif lah paling enggak gitu. Sementara ada pendapat dari Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Qudamah, beliau ini tidak berani membid'ahkan. Beliau bilang begini, hadisnya sih dhaif gitu, kata Imam Ibnu Qudamah, Pak, dalam kitab Al-Mughni, dicatat kitab Al-Mughni. Itu fikih mazhab Hambali, kitabnya itu ya kayak Al-Majmu' lah. Kalau Al-Majmu' itu Syafi'i, kalau Hambali itu Al-Mughni kitabnya ya. Kata beliau, walaupun hadisnya dhaif, saya tetap mensunnahkan atau membolehkan sholat tasbih. Kenapa? Karena yang namanya sholat sunnah, yang namanya fadhailul a'mal, tidak harus pakai hadis sahih, kata beliau begitu. Hadis dhaif pun tidak masalah. Yang penting untuk fadhailul a'mal dan sholat sunnah begitu. Itu alasan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Jadi paling tidak nanti kalau jamaah ditanya apa hukum sholat tasbih, maka harus jawab 3 ini, Pak. Ya. Karena apa? Karena nanti pasti ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang sunnah. Maka kita tidak usah kaget lagi. Oh, itu ustadz itu bilang bid'ah, pasti dia rujukannya siapa? Ya ini, yang bilang bid'ah itu rujukannya Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin.
Tapi kalau ada ustadz bilang atau kiainya bilang sunnah, oh itu berarti Syafi'i itu. Atau boleh, nggak apa-apa, tidak bid'ah, tidak masalah. Tapi levelnya tidak sampai kesunahan yang dianjurkan, yaitu seperti Hambali ini. Nah, sudah dicatat nih, dihafalkan Pak ya. Barangkali nanti ada ujian akhir, ya, saya buatkan soal bisa jawab ya. Ya, ini nyarinya susah ini Pak, harus baca kitabnya satu-satu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan tunjukkan fatwa resmi mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh seorang ahli fikih. Namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kan ada dua Ibnu Hajar itu. Satunya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu yang mensarah kitab Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya apa? Fathul Bari ya. Nah kalau ini beda orang nih, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Beliau punya kitab. Kitab ini syarah kitabnya Imam Nawawi Pak. Imam Nawawi itu di samping punya kitab Al-Majmu', beliau punya kitab Al-Minhaj. Lengkapnya Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin ya. Saya Pak sama Zakwan harus tahu, Imam Nawawi punya kitab fikih namanya Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Itu yang mensarah Pak banyak ulama. Ada Ibnu Hajar, ada Imam Asy-Syirbini, ada Imam Ar-Romli dan lain-lain. Jadi kitab Tuhfatul Muhtaj ini kalau Ibnu Hajar. Nanti kalau Imam Romli menjadi kitab Nihayatul Muhtaj. Ada Tuhfatul Muhtaj, ada Mughnil Muhtaj, ada Nihayatul Muhtaj. Namanya mirip-mirip, cuma beda depannya saja. Kalau ini Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj karya Imam Ibnu Hajar. Nah, ini saya bacakan fatwanya. Wa salatu tasbihi kullu waqtin wa illa fa yaumun wa lailatun aw ahaduhuma wa illa fa usbu'un wa illa fa syahrun wa illa fa sanatun wa illa fal umr. Jadi kalau bisa salat tasbih itu setiap hari Pak, kalau bisa. Kalau nggak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa 1 tahun sekali. Kalau nggak bisa juga setahun sekali. Seumur hidup sekali Pak. Hidup di dunia kalau bisa sekali aja ngerjain salat tasbih. Kenapa Pak? Karena ini fadilahnya menghapus seluruh dosa. Tadi kan sudah dibacakan hadisnya sama Zakwan tadi. Di hadis itu disebutkan semua dosa, yang kecil, yang besar, yang dulu dan yang nanti Pak. Yang sengaja, yang nggak sengaja. Gara-gara salat tasbih itu rontok semua Pak. Ya, kalau kita mengikuti pendapat yang mensunahkan, yang mensahihkan hadis itu fadilahnya salat tasbih. Makanya kalau bisa jangan ditinggalkan. Seumur hidup minimal 1 kali. Wa hadithuha hasanun likathrati turukiha. Hadisnya itu hasan karena banyak jalur. Turuk itu jalurnya. Dan beliau ini membantah ulama-ulama yang bilang tadi, yang bilang palsu lah, yang bilang tahu itu dibantah sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Intinya fatwa resmi mazhab Syafi'i sunnah Pak, tentang sholat tasbih. Sekarang tata caranya Pak. Nah, ini langsung saya tampilkan semua biar nggak ngantuk ya. Sholat tasbih itu unik sekali, beda dengan yang lainnya. Karena dia harus membaca tasbih dalam 1 rakaat sebanyak 75 kali dan dikerjakan sebanyak 4 rakaat Pak. Memang patokannya 4. Di dalam hadisnya tadi arba'a rakaatin. Nah, nanti saya jelaskan apakah boleh dipisah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam atau harus langsung 4. Nanti ada fatwa resmi dari mazhab Syafi'i. Kita bahas dulu tata caranya. Sudah pernah sholat tasbih Bapak-bapak? Sudah pernah ya insyaallah ya. Bagi yang belum nanti coba diamalkan sendiri nggak apa-apa. Jadi 4 rakaat, setiap rakaat baca tasbihnya berapa? 75. Kalau 4 rakaat berarti berapa kali itu? 75 kali 4 ya. Berapa? 300 kali tasbih Pak. Dengan perincian begini. Dalam 1 rakaat ya, kan tadi 75. 15 itu dibaca setelah kita baca Fatihah dan surat. Berarti sebelum rukuk 15. Setelah misalnya kita niat sholat tasbih seperti biasa, baca doa iftitah, Fatihah, terus surat-suratan. Setelah surat kan biasanya rukuk ya. Jangan rukuk dulu.
baca tasbih. Tasbihnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Catat, sebelum rukuk 15 kali. Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu, Ihya Ulumuddin, boleh menambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau saya biasanya cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, enggak apa-apa. Tapi kalau mau nambahin boleh. Bisa, atau setiap satu kalinya itu ditambah la haula wala juga. Intinya boleh ditambahkan berapa saja, dari misalnya mau ditutup terakhirnya doang misalnya boleh, atau setiap tasbihnya tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti yang kedua sama seperti itu boleh. Ya, intinya itu tambahan dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Berapa kali tadi? 15. Setelah itu ruku. Pas ruku itu Pak, baca tasbihnya yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali saja. Jadi yang 15 hanya sebelum ruku 10 kali. Pas i'tidal sami Allah liman hamidah juga 10 kali. Terus kita sujud, pas sujud yang pertama juga 10 kali. Setelah itu kan duduk di antara dua sujud, juga membaca 10 kali. Setelah itu sujud lagi, yang kedua membaca 10 kali. Setelah itu kan kita bangun. Nah ini Pak, bukti bahwa mazhab Syafi'i itu kan mensunnahkan duduk istirahat kan ya. Bahkan itu hanya mazhab Syafi'i. Mazhab lain tuh nggak ada duduk istirahat. Terbukti di sholat tasbih itu ada duduk istirahatnya. Kita pas duduk istirahat itu suruh baca tasbih 10 kali. Jadi kayak tasyahud lama banget itu. Padahal duduk istirahat itu kan sebentar kan. Tapi karena ini duduk istirahatnya membaca tasbih 10 kali, jadinya lama itu duduk istirahatnya. Baru berdiri. Coba di total 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10 jadi berapa ini? 75. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75. Benar ya? Nah, jadi dalam satu rakaat kita membaca 75 kali tasbih. Itu dilakukan sama. Rakaat kedua harus 75 juga, rakaat ketiga juga 75, dan rakaat keempat 75. Sama persis di rakaat pertama. Jadi total tadi 300 ya. Total 300 tasbih dalam 4 rakaat. Nah, ini silahkan bagi yang belum pernah melaksanakannya untuk diamalkan ya. Karena fadilahnya tadi kata para ulama, insya Allah menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, bahkan yang akan kita lakukan Pak. Barangkali kita tidak tahu, ya namanya manusia pasti banyak kesalahan ya. Di hadisnya tadi disebutkan semua dosa itu diampuni, insya Allah ya. Ya. Dan terakhir, sholat tasbih itu tadi sudah kita sebutkan afdolnya sehari sekali. Oh kayaknya boyoan ini kalau setiap hari sekali Pak ya. Lama kan baca tasbihnya dan seterusnya itu. Ya kalau nggak bisa seminggu sekali lah. Seminggu sekali itu ada yang menganjurkan hari Jumat. Ya di kitab apa itu Tuhfatul Muhtaj itu disebutkan kalau bisa sih hari Jumat kalau mau melakukan seminggu sekali. Tapi sebenarnya boleh hari apa saja. Terus kalau nggak mau lagi, nggak kuat misalnya capek seminggu sekali, ya sebulan sekali. Ya sebulan sekali. Atau kalau nggak bisa juga setahun sekali. Nggak bisa juga, tadilah sebelum meninggal sholat dulu ya. Sebelum meninggal sholat dulu ya. Makanya jangan meninggal duluan ya. Ya sholat dulu. Minimal seumur hidup satu kali. Nah ini tata cara sholat tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada paman beliau namanya Al-Abbas ya. Beliau itu sangat mencintai pamannya Al-Abbas itu. Makanya beliau memberi wasiat tadi, lakukan sholat tasbih ini ya dengan 4 rakaat dan tasbih yang tadi ditentukan dalam hadis tadi ya. Nah, kemudian ini sudah dicatat Pak? Sudah ya? Atau diingat-ingat, ini hafalannya kuat semua ini bapak-bapak ini, tanpa dicatat ya. Udah pokoknya langsung di-scan di kepalanya ya. Nah, baik selanjutnya kapan waktu yang afdal untuk sholat tasbih?
Nah, kalau ini kitabnya Nihayatul Muhtaj. Kalau tadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kitabnya apa? Tuhfatul Muhtaj. Kalau ini Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Karya siapa? Siapa? Nihayatul Muhtaj karya siapa tadi? Imam Romli ya, Imam Romli. Jadi dalam madzhab Syafi'i itu Pak ada 4 ulama yang tugasnya, yang levelnya mentarjih pendapat ulama madzhab Syafi'i yang jumlahnya jutaan lah. Siapa 4 ulama itu? 1 Imam Rafi'i, ya baru 2 Imam Nawawi. Rafi'i Nawawi itu sepaket. Rafi'i Nawawi, ya. Terus yang ketiga tadi Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Baru yang keempat ini Imam Romli. Seluruh kitab fikih yang di pesantren Pak, ya santri-santri di pesantren itu kan biasanya ngajinya Fathul Mu'in, Fathul Qorib itu kan, ya Anu Tolibin. Itu Pak induknya fatwa-fatwanya itu pasti mengikuti fatwa yang diresmikan oleh 4 ulama ini, Rafi'i, Nawawi, Ibnu Hajar, Romli. Ini kalau kita nyebutnya apa ya? Pendekarnya lah, pendekarnya madzhab Syafi'i, ya, ikonnya lah, pentolannya madzhab Syafi'i, 4 ulama tadi. Nah, ini namanya Imam Romli. Kata beliau, wahya arba'un bitaslimatin wa huwa al-ahsan naharon, au bitaslimatain wa huwa al-ahsan lailan kama fil Ihya Ulumuddin. Jadi Pak, kalau mau mengerjakan siang hari ya, misalnya pas waktu duha atau ba'da zuhur misalnya, maka 4 rakaat itu 1 kali salam saja, langsung tanpa tasyahud awal. 4 rakaat langsung tanpa dijeda dengan salam. Nah itu kalau siang hari. Tapi kalau malam hari, misalnya habis maghrib atau habis isya lah yang malam ya, atau pas tahajud Anda sholat tasbih, afdolnya bitaslimatain dengan 2 kali salam. Berarti dipecah, 2 rakaat dulu salam, niat lagi berdiri lagi 2 rakaat salam. Itu kalau dikerjakan malam hari. Jadi total tetap 4 rakaat. Cuma bedanya kalau siang hari tadi langsung 4, kalau malam hari ahsannya itu malam hari 2 kali salam. Dan ini yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Nah, gitu. Jadi anjurannya begitu. Kalau siang hari berapa? Langsung 4. Kalau malam hari sebaiknya dipisah. Ya. Dan ketentuannya sama itu. Sama, tata caranya sama seperti yang kita sebutkan tadi. Terakhir, ya, sholat tasbih menurut para ulama kita tadi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa, baik yang pertama dan yang terakhir, baik yang dahulu atau yang nanti dikerjakan, misalnya baik yang tidak disengaja, bahkan yang disengaja pun diampuni, yang kecil maupun yang besar, dan yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Nah ini Pak, enaknya sholat tasbih. Ya barangkali kita dulu banyak dosanya dan sebagainya, ada dosa-dosa yang mungkin belum pernah kita minta taubat kepada Allah dan belum diampuni. Mudah-mudahan dengan sholat tasbih ini kita diampuni dosa-dosa kita. Ya, alhamdulillah bagi yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Bagi yang belum, silahkan dikerjakan. Boleh sendirian, boleh berjamaah. Misalnya ibu-ibu, nah biasanya nisfu Sa'ban, betul. Kita di pesantren dulu, waktu saya di Jepara, tradisinya begitu. Sholat tasbih itu ketika nisfu Sa'ban, ya betul. Di sini sama. Ya, setiap nisfu Sa'ban biasanya melakukan sholat tasbih. Nah itu kesempatan kita Pak. Ya kalau pas nisfu Sa'ban, barangkali kalau di rumah kan malas ya, sendirian malas, ke masjid saja. Sholat bersama-sama di masjid. Ya. Boleh berjamaah, boleh masing-masing dikerjakannya, boleh. Silahkan saja. Ya, kan minimal seumur hidup tadi 1 kali. Ya. Berarti kalau setiap nisfu Sa'ban setahun sekali. Alhamdulillah. Dan terakhir, kenapa tadi disebutkan sholat tasbih itu bisa mengampuni dosa-dosa?
Karena sebenarnya Pak, kalimat tasbih itu kalimat yang luar biasa. Jangan menyepelekan zikir tasbih. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdih fi yaumin mi'ata marratin huttat khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahri." Yang artinya, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih Pak, dalam satu hari itu 100 kali subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, 100 kali dalam sehari, maka huttat khotoyahu, itu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu huttat, dihapus. Nah, gara-gara membaca tasbih tadi. Walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun, kalau orang Jawa senajan, kalau kiai saya dulu nerjemah bahasa Jawa itu, senajan dosa itu sebanyak buih lautan. Ya Allah, dosa yang sebanyak itu gara-gara tasbih subhanallahi wa bihamdi 100 kali itu gugur semuanya. Nah, ini fadilah orang baca tasbih gitu. Ya, makanya alhamdulillah ada seorang dai almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Beliau itu Pak, Masya Allah, setiap memulai kajian baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu kan? Setiap pengajian, setiap taklim beliau selalu memulai pengajiannya dengan kalimat tasbih itu. Karena fadilahnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita ini bisa menjaga zikir ini Pak. Tolong tasbih zikir ini, ya terserah, mau tasbih yang tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau yang ini subhanallah bihamdi, dijaga setiap hari. Berangkat kerja, kan naik motor biasanya atau naik mobil ya, kerja. Itu daripada bengong Pak ya, macet-macetan, baca tasbih ya. Pulang kerja juga gitu. Atau nanti pulang dari sini kan kita jalan ke rumah atau naik mobil atau naik motor ya, masing-masing baca dalam hati gitu ya. Enggak apa-apa, tasbih atau zikiran ya. Insya Allah berkah. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk masalah hari ini pembahasan sholat tasbih cukup sampai sini. Silahkan kalau ada pertanyaan, boleh bertanya apa saja, kita diskusi tanya jawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Ustaz sebutkan kalau dikerjakan siang hari 4 rakaat, kemudian tidak ada tasawuf awal. Ya. Saya sering kalau melaksanakan itu pakai tasawuf awal. Ya. Gimana? Ya. Kalau merujuk di fatwa Al-Majmu', setiap sholat yang lebih dari 2 rakaat, kata Imam An-Nawawi, boleh dilakukan bitasyahudin au biduni tasyahud. Intinya boleh menambahkan pakai tasyahud, bahkan tanpa tasyahud awal juga boleh. Karena dalam madzhab Syafi'i hukumnya apa tasyahud awal? Sunnah ab'ad. Artinya dia bukan rukun. Kalau bukan rukun maka boleh. Jadi tetap sah, sholatnya tetap sah. Bahkan mungkin lebih afdal, karena kita menambahkan bacaan tasyahud awal, baru setelah itu tasbih yang 10 kali kan gitu. Boleh, tidak apa-apa, tetap sah. Cuma tadi di kitab-kitab itu disebutkan seperti itu, tanpa tasyahud begitu. Tapi kalau ada yang melakukannya dengan tasyahud awal, yang 4 tadi, di rakaat kedua duduk dulu gitu ya, duduk tasyahud awal, baca tasyahud dulu, baru tasbih yang 10 kali, boleh, tetap sah. Karena kaidahnya sama. Di dalam Al-Majmu', setiap sholat yang lebih dari 2 rakaat boleh menggunakan tasyahud, boleh juga tanpa tasyahud begitu. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ya, mau Pak Jim Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan sholat tasbih Ustaz. Ya. Iya. Seandainya salah satu
Di double gimana maksudnya? Jadi pada akhir tasbih akhir atau berikutnya Jadi salah satu tasbih di rakaat pertama ada yang kelewatan. Misalnya tasbih di sujud misalnya gitu ya. Nanti diganti di rakaat kedua gitu, di double gitu. Yang harusnya 10 jadi 20 gitu. Oke, ya. Sebetulnya untuk rincian yang seperti ini tidak disebutkan Pak dalam kitab-kitab ya. Tapi kalau kita melihat masalah tadi rukun, sunnah ba'at dan sunnah hayat, maka sholat yang kalau rukunnya terpenuhi itu sudah sah. Adapun kalau sunnah-sunnah itu ada yang kelewatan, itu juga tetap sah. Jadi tidak masalah. Misalnya tadi lupa tasbih di ruku pertama atau di sujud rakaat pertama, ya tadi silahkan diganti di rakaat yang kedua misalnya. Atau tanpa diganti pun tidak masalah. Tanpa diganti pun tidak masalah. Karena membaca tasbih itu bukan rukun dalam sholat tasbih itu. Dia hanya kesunahan. Bahkan bisa jadi levelnya sunnah hayat mungkin, yang tidak perlu sujud sahwi. Kalau sunnah abad kan sujud sahwi ya. Kalau tasbih, bacaan tasbih dalam sholat tasbih, dia bukan rukun dan juga bukan sunnah abad. Jadi tidak apa-apa ya. Namanya lupa gimana lagi ya. Ya, diteruskan saja. Insya Allah sholatnya tetap sah ya. Wallahu a'lam ya. Karena begini Pak, di kitab-kitab fikih itu pembahasan sholat tasbih itu nggak detail banget rinciannya. Ya paling banter tadi nyebutin hukum-hukumnya sama tata cara baca tasbihnya doang gitu ya. Tidak sampai detail kayak tadi itu, jarang. Tapi kalau sholat-sholat yang lain detail sekali. Sholat tahajud itu berlembar-lembar itu penjelasannya. Tapi sholat tasbih ini tidak terlalu detail dalam ilmu fikih, dalam kitab fikih. Ya tadi mungkin barangkali karena diperdebatkan hukumnya tadi. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang bid'ah dan seterusnya ya. Wallahu a'lam. Cukup? Sudah ya? Ada lagi? Ya, satu lagi. Terakhir. Berkaitan dengan zikir Ustaz. Ya. Termasuk di dalamnya kalau kita di taklim, kemudian kalau kita zikir di dalam hati, gimana hukumnya Ustaz? Ketika di taklim, kita hati zikir. Oh ya. Tasbih gitu. Iya. Oke. Sebetulnya setiap keadaan dimanapun kita berada, dianjurkan berzikir di dalam hati, Pak. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullah Taala fi kulli ahyani. Nabi kita itu Pak, beliau itu hatinya itu nggak pernah lepas dari namanya zikir. Walaupun mulutnya Nabi mungkin ngobrol sama sahabat, gitu, ngobrol sama istrinya, tapi hatinya itu tidak akan lepas dari zikir. Maka kalau berdasarkan hadis ini boleh, tidak apa-apa. Nah, termasuk mendengarin khutbah. Tapi ya tadi jangan dilafadzkan. Kalau sekedar dalam hati itu boleh. Yang dimakruhkan oleh para ulama, bahkan ada yang bilang haram, itu ketika khutbah itu. Oh, lagi khutbah dia ketika subhanallah gitu. Misalnya gitu. Enggak boleh. Malah dilarang itu. Kalau Syafi'i bilangnya makruh, kalau mazhab lain bilang haram itu. Tapi kalau dalam hati sambil dengerin khutbah, hatinya itu bertasbih kepada Allah atau zikiran, itu boleh. Iya. Kalau memainkan tasbih ini yang penting tadi tidak membuyarkan konsentrasi dengan mendengarkan khutbah. Iya, tetap tidak bersuara boleh, tidak masalah. Termasuk ngaji kayak gini ya. Hebat sekali tuh wali ya. Sambil dengerin ceramah sambil zikiran dalam hati. Hebat itu, malah bagus itu. Ya, wali itu. Ya, karena konsentrasinya dua dia. Ya, mendengarkan ceramah atau khutbah terus hatinya itu subhanallah, la ilaha illallah. Enggak apa-apa itu. Boleh. Karena yang dilarang oleh para ulama kalau keluar suara. Ya. Ketika khutbah itu nggak boleh itu Pak, zikiran keluar suara itu tidak boleh. Tapi kalau dalam hati diperbolehkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau senantiasa zikiran fi kulli ahyani, setiap saat ya, setiap saat ya. Bahkan Pak, mohon maaf ini ya, di dalam WC pun Pak, kita itu boleh mengingat Allah di dalam hati. Yang tidak boleh itu kan pakai suara ya.
Orang lagi di WC kok la ilaha illallah. Ya kalau dia kaget lihat kucing ya silakan ya, kan latah gitu. Tapi ya kalau sengaja gitu nggak boleh Pak. Apalagi lagi ngeden nggak boleh. Subhanallah, tidak boleh ya. Tapi kalau dalam hati Pak, kata para ulama itu boleh. Ya dalam hati itu boleh dianjurkan ya. Tapi kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih jamaah sekalian. Oh satu lagi nambah ya deh. Dengan tadi dalam toilet atau kamar mandi, iya. atau kamar mandi yang kebetulan ada toiletnya. Nah, ketika kita wudu itu boleh nggak kita baca bismillah? Oh iya, bismillah itu kan zikir, ya toh. Maka kalau kita wudu mau baca bismillah, kita lakukan di dalam kamar mandi yang ada toiletnya tadi, cukup di dalam hati saja, jangan dilafadzkan begitu. Sebab yang dilarang tadi kan kaidahnya kembali lagi melafadzkan lafadz-lafadz zikir, lafadz Allah dan sebagainya di dalam toilet itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim dalam toilet nggak bisa. Tapi kalau dalam hati boleh, tidak apa-apa. Nah, gitu aja ya, zikirnya di dalam hati. Bismillah. Tapi kalau niat wudu nggak apa-apa dilafadzkan. Kan niat wudu bukan zikir kan ya. Niat wudu itu tidak masalah. Tapi kalau ada kalimat Allahnya sebaiknya disirkan atau dipelangkan dalam hati ya. Cukup ya, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sholat ini bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa keluarga kita semua, dan mudah-mudahan nanti Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.